Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kezaliman bangsa Israel terhadap bangsa Palestina. Nah, pertanyaan kemudian, dari mana asal-usul warga Israel yang sekarang menempati negara fiktif Israel tersebut? Nah, di dalam sudut pandang ilmu hukum, kewarganegaraan itu secara garis besarnya terbagi atas dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan didasarkan pada tempat lahir atau wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Misalnya orang-orang Israel yang lahir di Israel, ya ia menjadi warga Israel berdasarkan asas ius soli. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana dengan warga Israel yang lahir sebelum berdirinya negara fiktif Israel pada tahun 1948? Nah, mereka pasti mengadopsi apa yang kemudian disebut sebagai ius sanguinis, yaitu hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan didasarkan pada status kewarganegaraan ayah atau ibunya secara biologis tanpa mempertimbangkan di mana anak tersebut dilahirkan. Nah, menarik untuk kita telusuri lebih jauh siapa sebenarnya warga Israel sebelum pendudukan Israel 1948, dari mana ayah dan ibu mereka, dari mana asal-usul keturunan mereka. Nah, mari kita rujuk misalnya buku dari Daniel Patrick yang berjudul The Invasion of Israel, The Matrix of God. Nah, dalam buku tersebut, Daniel Patrick menjelaskan mulai dari bangsa Gog pada zaman para nabi sampai kepada tahun 1917, yaitu ketika perjanjian Balfour atau deklarasi Balfour itu pertama kali dideklarasikan dan kemudian membuat warga Yahudi Askenazi atau Israel yang saat ini kita kenal datang ke Palestina dan melakukan ethnic cleansing di Palestina. Nah, siapa sih Gog itu? Gog adalah gelar raja bagi keturunan Esau. Inilah yang kemudian disebut sebagai Bani Edom. Nah, Esau sendiri itu adalah saudara kembar dari Nabi Yakub, seperti yang teman-teman bisa lihat di silsilah slide tersebut, yang mana Nabi Yakub kemudian dikenal sebagai Bani Israel. Di slide ini diperlihatkan bagaimana silsilah atau family tree dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mempunyai dua anak. Dalam hal ini Ishak dari istrinya yang bernama Sarah dan kemudian Ismail dari istrinya yang bernama Hajar. Nah, dari Ishak ini kemudian melahirkan Yakub dan Esau. Esau dan Yakub ini saudara kembar. Nah, Yakub atau Nabi Yakub alaihissalam melahirkan 12 orang putri yang kemudian kita sebut sebagai 12 Bani Israel atau 12 suku Bani Israel. Nah, di sisi sebelahnya Esau ini adalah saudara kembar dari Nabi Yakub alaihissalam yang iri terhadap Nabi Yakub dan kemudian melahirkan juga 12 keturunan yang disebut sebagai Bani Edom atau keturunan orang-orang Edom. Nah, kemudian Edom itu sendiri disebut sebagai pemimpinnya disebut sebagai keturunan Gog. Nah, Gog ini adalah gelar raja bagi keturunan Edom. Nah, sama seperti Fir'aun, Fir'aun kan itu adalah gelar raja. Nah, keturunan Gog kemudian menyusup ke dalam agama Yahudi pada tahun 126 sebelum Masehi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, bagaimana keturunan Gog ini kemudian menguasai eh, peta yang ada di atas, mulai dari ada keturunan Magog. Nah, Magog ini kan Gog ini Yajuj dan Magog itu adalah Majuj. Nah, di sini ada orang-orang Togarma, orang-orang Meses. Dalam buku Daniel Patrick tersebut dijelaskan secara gamblang bagaimana keturunan Gog ini melakukan infiltrasi ke agama Yahudi pada tahun 126 sebelum Masehi. Pertanyaan kemudian, nah keturunan Gog ini kemudian eh, bagaimana penetrasinya terhadap agama Yahudi? Nah, ternyata keturunan Gog ini kemudian menjadi raja-raja Herodes. Nah, misalnya di dalam perjanjian baru disebutkan Herodes itu merupakan keluarga dari penguasa Roma yang bertindak sebagai para gubernur provinsi di Palestina atau Palestina pada waktu itu dan daerah sekitarnya di perjanjian baru. Nah, Herod atau raja pertama dari Bani Herodes ini
dikenal sebagai Herodes yang Agung. Nah, mereka adalah penguasa Roma Palestina ketika era Emperor Roma Caesar Augustus ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini sama seperti kisah Nabi Musa, di mana Firaun itu ingin membunuh semua bayi laki-laki, begitupun juga dengan Raja Herodes ingin membunuh semua bayi laki-laki yang pada saat itu, namun berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam itu terselamatkan. Nah, semua Herod-Herod yang berbeda disebutkan dalam Perjanjian Baru adalah putra dari atau cucu dari lelaki dari Herod ini. Nah, Herodes inilah yang kemudian mempersekusi Nabi Isa alaihissalam atau melawan agama ilahi pada waktu itu. Nah, Herodes ini adalah keturunan Gog atau Yajuj. Nah, Yahudi kemudian dalam hal ini Yahudi palsu yang kemudian telah disusupi oleh Herodes atau oleh keturunan Gog, kemudian diusir oleh Kekaisaran Romawi dan diterima oleh bangsa Khazar atau bangsa Magog keturunan Yafid pada tahun 740 Masehi atau yang kemudian kita sebut sekarang Yahudi Askenazi. Nah, misalnya kalau kita kembali lagi ke dalam silsilah lebih jauh dibandingkan silsilah Nabi Ibrahim, yaitu adalah silsilah dari Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini kemudian melahirkan 3 anak secara garis besar, dalam hal ini Yafid, kemudian kita sebut sebagai Yafitik, dan Sem atau Sem, kemudian disebut sebagai Semitik, dan Ham, kemudian yang disebut sebagai Hemitik. Nah, dari Sem ini kemudian lahir keturunan para nabi, mulai dari Abraham dan seterusnya. Sementara dari Ham adalah keturunan para pengabdi, para nabi dan para raja. Dalam hal ini orang-orang Afrika. Nah, kemudian bangsa Yafid ini melahirkan Gomer, Magog, dan kemudian dari Gomer ini melahirkan Asgenazi yang kemudian kita kenal sebagai Yahudi Asgenazi, yang kalau kita merujuk misalnya buku dari Syekh Imran Hussein disebutkan bahwa Gomer dan Magog atau Yajuj Majuj inilah yang kemudian disebut sebagai bangsa Khazar atau bangsa Khazariah, yang mana uh, Iskandar Sulkarnain atau yang kita kenal sebagai The Great Cyrus, penguasa Persia pada waktu itu, mengurung keturunan Javid ini, Gomer dan Magog, di tembok atau tirai besi sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Kahfi. Nah, bangsa-bangsa Khazar ini kemudian kita kenal sebagai Yahudi Askenazi. Nah, kalau teman-teman mau merujuk lebih jauh lagi, teman-teman bisa misalnya membaca buku Yahudi Khazar. Nah, semua dari Yahudi Khazar ini tentunya adalah bukan Bani Israel, sebagaimana slide sebelumnya kita telah jelaskan bahwa Sem adalah Bani Israel dan Japheth itu adalah Bani Askenazi atau anak dari Gomer atau keturunan dari Gog atau keturunan dari Gomer dan Magog atau keturunan dari Yajuj Majuj. Jadi di sini jelas bahwa Yahudi Askenazi yang menduduki Israel sekarang bukanlah Bani Israel. Bani Israel sebagaimana telah dijelaskan tadi adalah anak dari Nabi Yakub. Yakub sendiri itu Israel, panggilannya Israel karena dia sering melakukan munajat di malam hari. Itulah yang disebut sebagai Bani Israel. Sementara anak dari Nabi Ismail itu disebut sebagai Bani Ismail. Sementara ini adalah anak-anak dari Japheth, yaitu Yajuj dan Majuj. Nah, teman-teman bisa merujuk buku Yahudi Kasar dari Dunlop, buku The 13 Tribe atau suku ke-13 Yahudi, dalam hal ini bangsa Khazar, padahal kita tahu bahwa suku Yahudi itu cuma 12 keturunan Nabi Yakub. Suku ke-13-nya adalah bangsa Khazar yang bukan merupakan Bani Israel. Dia adalah Yahudi Askenazi atau Yahudi Eropa atau Yahudi palsu. Teman-teman juga bisa merujuk buku yang sangat lawas ditulis di abad pertengahan, judulnya The Kuzari atau Bangsa Khazar, ditulis oleh seorang Rabi Yahudi yang bernama Rabi Yehuda Halevi. Dan buku yang menarik juga adalah Solomon, The Invention of the Jewish People. Ini penemuan dari orang-orang Yahudi yang menjelaskan tentang asal-usul Yahudi Askenazi atau Yahudi Eropa yang sekarang menduduki Israel atau Zionis.
Nah, inilah yang kita kemudian kenal sebagai bangsa Khazaria. Bangsa Khazaria ini terletak di pegunungan Kaukasus, yang mana dalam Al-Quran pegunungan Kaukasus itu yang diterjemahkan tadi oleh Syekh Imran Hussein adalah pegunungan tempat Yajuj Majuj atau Gomer and Magog itu dikurung. Yang dalam hadis disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada zamannya Yajuj Majuj itu sudah temboknya itu sudah lubang sebesar lubang cincin, merujuk pada hadis Rasul. Itu artinya di abad ke-7 itu keturunan Yafid atau Yajuj Majuj itu sudah dilepaskan perlahan-lahan, yang kemudian kita kenal sebagai bangsa Khazaria, yang sekarang menjadi keturunan dari Yahudi Askenazi atau Zionis yang menduduki Israel saat ini. Nah, orang-orang Yahudi Askenazi atau Eropa Timur pada waktu itu kemudian bangsa Khazar ini terusir dan melarikan diri dari Eropa Timur, kemudian menguasai Eropa Barat yang melalui Rothschild atau Pangeran Gognya. Ini adalah keturunan Gog yang paling mutakhir saat ini, yaitu Pangeran Gog pada tahun 1740 melahirkan kapitalisme yang sekarang kita kenal sebagai sebuah sistem keuangan dunia. Pada sejarah di bagian ini dijelaskan mulai daripada tahun 1763 itu sampai sekarang, Rothschild itu dengan keturunan-keturunannya menguasai seluruh perekonomian dunia. Nah, Rothschild pula lah yang kemudian mendanai revolusi Bolshevik pada 1917 yang menggulingkan Tsar Rusia Kristen Ortodoks pada waktu itu. Namun sekarang Rusia kembali kepada Kristen Ortodoks. Dan kemudian pada 1917 tersebut juga terjadi deklarasi Balfour. Nah, Balfour ini adalah uh, seorang menteri luar negeri Inggris pada waktu itu yang berkebangsaan Israel atau Yahudi. Nah, pada tahun 1917 juga terjadilah pengusiran bangsa Palestina berturut-turut dari 1917 sampai sekarang, menyisakan sedikit sekali wilayah Palestina. Nah, semuanya terjadi pada tahun 1917. Nah, itulah asal-usul dari warga Israel yang kita kenal saat ini. Mulai dari keturunan Gomer, kemudian keturunan Magog, dan menjadi bangsa Kasaria, bangsa Askenazi, Yahudi Eropa, dan kemudian dia bermigrasi menjadi warga Israel yang kita kenal saat ini. Mereka bukanlah Bani Israel yang selama ini mereka klaim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.